Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah video yang sangat menarik untuk dikaji dan kita bahas, yaitu sehubungan dengan kontroversi atau polemik sehubungan dengan adanya sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online ini sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu sejak bulan Februari ya, Februari Maret ya, akhir Februari dan Maret. Ini memberikan satu polemik atau menjadikan sebuah fenomena tersendiri, karena antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid ini dan juga siswa ini sama-sama gagap atau sama-sama galau kalau boleh dibilang. Oleh karena itu saya akan membahas secara detail bagaimana polemik ini bisa terjadi, dan di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMK Tunas Media, Bapak Roni Matropi, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping kanan saya lagi dengan Pak Syarif, yang kebetulan adalah wali murid yang berkecimpung juga sebagai wakil wali murid yang ada di SMK Tunas Media. Oke. Baik, selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat semua pada hari ini. Amin. Sehubungan dengan sistem pembelajaran online yang ada, saya sangat concern ya, sangat perhatian terhadap kok bisa munculnya adanya satu masalah tersendiri di mana orang tua murid ini akhir-akhir ini sudah mulai mengeluh ya, banyak keluhan. Kenapa sih ngajar online kok SPP-nya full, kok guru makan gaji buta, kok pengeluaran untuk beli kuota makin membengkak dan sebagainya, itu yang kami catat, ya kan? Oleh karena itu Pak Syarif sebagai narasumber kita dalam hal ini adalah mewakili keluhan orang tua murid gitu ya, orang tua murid yang sehubungan dengan pembelajaran online ini. Saya ingin bertanya sedikit, kira-kira apakah siswa bisa belajar dengan baik dengan pembelajaran sistem online ini yang tanpa tatap muka langsung dengan guru? Silakan. Baik, saya sebagai orang tua, ketika saya mencoba memperhatikan di rumah nih Pak, Ya. saya sempat coba sehari itu izin. Ternyata efektivitas dari belajar siswa jauh Pak. Jauh berkurang. Jauh berkurang. Karena pertama, yang namanya kontrol guru, kalau biasanya itu guru kalau bertatap muka itu ada salah sedikit dikasih tahu, Betul. konsentrasi. Tapi kalau di rumah pakai gadget, ya sambil makan lah, sambil konsentrasi sudah posisi berkurang. Kemudian durasi juga kan bisa posisinya ada, tinggal dia klik, akhirnya nanti tunggu, nyantai saja, bahasanya konsentrasi, nyantai saja, yang penting diterima. Hanya antara orang tua sama siswa ketika ngeliat proses begitu kan bikin gondok juga. Betul. Gondok. Jadi saya dulu, kalau saya guru juga, jadi ketika misalnya di sekolah sama di rumah agak jauh, dan saya membayangkan juga dengan ya murid-murid saya misalnya, itu sangat-sangat tidak efektif untuk belajar secara online di rumah. Jadi kebijakan sekolah untuk membelajarkan siswa secara online itu sebenarnya kurang bijak. Kurang bijak buat orang tua. Pertama, alasannya siapa yang ngawasin siswa untuk belajar? Kalau orang tuanya berarti mengorbankan waktu orang tua yang memang kewajibannya mencari nafkah. Kalau memang salah satu dari keluarganya, misalnya istrinya atau ada kakaknya yang tidak sekolah, misalnya tidak ada aktivitas di luar, mungkin bisa mantau. Tapi kalau tidak, Betul. bisa dalam artian mungkin buka
gadgetnya, tapi buka juga yang lainnya. Bermain game online sekarang atau bagaimana? Jadi kalau ditanya efektif, tidak efektif, sangat tidak efektif. Betul. Betul. Baik, Pak Syarif. Sekarang ada seorang ahli yang mengatakan bahwa kalau dengan sistem online ini lebih bagus karena mereka diberi kebebasan untuk bereksplorasi dan sebagainya, untuk punya hubungan relasi yang lebih baik dengan orang tuanya. Menurut Pak Syarif bagaimana? Hubungan orang tua dengan anak, walaupun sekolahnya itu adalah formal datang, tapi kalau kita hitung misalnya mereka sekolah waktunya, kalau biasanya kan dari jam 7 sampai dengan jam 2 misalnya, kan punya waktu di sore hari atau malam hari, kemudian di hari libur Sabtu Minggu juga ada. Sudah sunatullah yang namanya pendidikan. Kalau diolah oleh orang tuanya sendiri, itu anak akan susah diajarkan. Susah diajarkan. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah punya anak, itu susah juga. Bapak mau ngajarin anak sendiri susah. Beda dengan orang lain, karena itu memang sunatullah. Jadi pembentukan sebuah karakter di keluarga yang katanya orang tua sebagai contoh juga perlu dibarengi dengan pembinaan dorongan dari luar. Sehingga mereka misalnya kita menginginkan anak kita berakhlak yang baik, ucapan yang baik. Kita ngomong, nah, tolong dong ngomong yang sopan. Siapa yang mengarahkan ngomong sopan untuk menjadikan gongnya? Betul. Guru di sekolah. Betul. Jadi kalau sekarang ini semuanya di rumah, coba bisa Bapak bayangkan. Bapak punya anak misalnya di rumah, dimarahin sekelas apapun, susah Pak. Betul. Jadi balik lagi, berkaitan dengan bagusnya sistem online itu kalau berkaitan dengan tugas Pak. Kalau tugas itu lewat online cepat enak. Kitanya juga sebagai guru misalnya itu sistem penilaiannya cepat. Sebagai orang tua itu bisa minta pertanggungjawaban oleh guru secara mana nih ininya, prosesnya ada. Secara akademik. Anak anak juga cepat, sehingga konsentrasi jaringan otak dengan komunikasi yang ada itu cepat, itu penilaian. Tapi dalam proses pendidikannya, ini proses pendidikannya nggak bisa dengan cara online. Karena lagi-lagi berkaitan dengan yang namanya pembelajaran, mesti harus ada guru sama siswa. Berhadapan, itu kan bisa berhadapan, tapi tidak maksimal. Ketika misalnya Zoom, kelihatan tidak maksimal. Apa benar di belakang dia itu misalnya tidak ada apa-apa? Kan setor muka doang. Jadi tidak maksimal. Oleh karenanya, ketika berbicara masalah pendidikan, pembentukan karakter, tidak dengan ukuran online atau pengetahuan, tapi ada karakter yang lain yang apa namanya, gerak guru, ucapan dan sebagainya. Itu kalau dibilang bahasanya akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah luas posisinya di proses pendidikan. Jadi saya garis bawahi bahwa memang ada satu kesulitan yang cukup besar ya ketika orang tua itu harus mendidik anaknya yang memang notabene memang agak susah gitu kan, karena memang tidak dikondisikan dalam lingkungan pendidikan, tapi lingkungan rumah gitu ya. Tambah lagi, kalau orang tuanya tahu tentang pendidikan, tahu pola pengajaran yang mereka mungkin belajar dulunya di PGA, SPG atau ada perkuliahan gitu kan. Tapi kalau bagi mereka orang tua yang tidak sekolah, yang awam, berat. Betul. Akhirnya sekarang banyak yang ngeluh juga sama saya semuanya, Pak, bisa nggak posisinya bisa masuk? Ya itu urusannya sekolah. Makanya saya coba, boleh nggak masuk kan gitu. Nah, mumpung sekarang juga kesempatan, itulah alasan kami berat untuk membimbing anak di rumah dalam rangka belajar secara online. Betul. Oke, saya tertarik sekali dengan pendapat Pak Syarif tadi bahwa
ketika kita di rumah dengan di sekolah ini memang lingkungan untuk pembentukan karakter akhlaknya ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Nah, di satu sisi memang kalau kita melihat bahwa ikatan batin antara murid dengan seorang guru itu sangat diperlukan juga, dan itu yang membutuhkan kita untuk tetap bertatap muka ya Pak Syarif ya. Betul. Dan itu juga membentuk karakter yang akan sangat baik nantinya, karena ketika kita bertemu tatap muka ada ikatan batin yang bisa saling mengisi gitu kan. Sedangkan di dalam sistem online tidak ada seperti itu. Tidak ada. Betul ya. Tidak ada. Oke.